Bertunanganlah denganku, aku akan menjamin biaya hidupmu, termasuk biaya pengobatan ayahmu, kata Alaska memberikan penawaran pada Vanes. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan untuk mengantar Vanes ke rumah sakit. Malang sekali nasibku ini, dilamar pria kaya tapi caranya seperti ini. Tidak ada buket bunga yang indah, cincin berlian yang mewah, alunan biola yang merdu. Bahkan dia berbicara tanpa menatapku, batin Vanes. Vanes terlihat tidak nyaman dengan penawaran yang diberikan oleh Alaska. Dia berat untuk menerimanya meski itu menguntungkannya. Aku tahu kau punya gadis lain yang kau cintai, bukan? Lalu kenapa kau tidak bertunangan dengannya saja? Kenapa melibatkan aku sejauh ini dalam kebohonganmu? Tanya Vanes. Alaska menghela nafas dengan pelan. Dia tidak mau membahas urusan pribadinya pada orang lain, apalagi ini masalah hati. Dia cukup pintar menyimpan semuanya rapat-rapat. Jangan membahas tentangku. Aku sedang menawarimu pekerjaan yang menguntungkanmu, elaknya. Tapi kita sudah berbohong terlalu jauh. Aku takut untuk terus berbohong pada dedimu. Tolak Vanes. Dia tidak mau mengambil resiko terlalu besar dengan membohongi Abimana. Dediku tidak akan tahu kalau di antara kita bisa menyimpan rahasia ini, bujuk Alaska. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kita harus terus berbohong? Lalu bagaimana nanti kalau tiba-tiba gadis yang kau cintai tiba-tiba datang? Kau akan memutuskan pertunangan kita lalu kembali kepadanya gitu? Kau egois sekali, kesal Vanes. Kenapa kau marah? Kita kan hanya berpura-pura saja. Tanya Alaska yang membuat Vanes terdiam. Benar juga apa katanya. Mereka hanya berpura-pura menjadi sepasang kekasih yang nantinya akan bertunangan. Hubungan yang terjalin di antara mereka timbul karena sebuah kebohongan. Seharusnya dia tidak melibatkan perasaannya. Kenapa sekarang dia malah terkesan cemburu? Hei, panggil Alaska sambil menoleh sekilas ke arah Vanes karena gadis itu tak menjawab lagi. Minggu depan kita akan bertunangan, kata Alaska memutuskan secara sepihak. Aku belum menyetujuinya kan, protes Vanes. Diammu aku anggap setuju, jawab Alaska. Kau sangat egois, kesal Vanes. Kau tidak profesional, balas Alaska. Vanes memutar jengah bola matanya. Pria ini benar-benar egois, pikirnya. Dia sama sekali tidak peduli Vanes setuju atau tidak. Vanes sendiri pun sulit untuk menolak karena dia sudah terlanjur termakan jasa Alaska yang membiayai semua pengobatan ayahnya. Setelah perdebatan tadi, tidak terdengar lagi percakapan antara mereka berdua sampai akhirnya mobil mereka sampai di rumah sakit. Istirahatlah yang cukup. Besok kau harus kuliah, ucap Alaska sebelum Vanes turun dari mobilnya. Vanes menoleh ke kiri dan ke kanan seolah mencari seseorang. Kau sedang akting pada siapa? Tidak ada orang di sini, hanya kita berdua, sindir Vanes. Biasanya Alaska akan bersikap manis dan perhatian padanya hanya saat di depan keluarganya saja. Untuk itu ketika sekarang Alaska benar-benar perhatian padanya, Vanes malah mengacuhkannya. Alaska hanya bisa menghela nafas dalam-dalam mendengar Vanes seketus itu kepadanya. Setelah berterima kasih karena sudah diantar, Vanes pun turun dari mobil dan pergi ke ruang rawat inap ayahnya. Ketika sampai di rumah, suasana rumahnya sudah tampak sepi. Sepertinya keluarganya sudah berada di kamar masing-masing untuk beristirahat. Alaska pun bergegas naik ke kamarnya untuk beristirahat. Namun di depan pintu kamarnya, sang ayah ternyata sudah menunggunya. Kita bicara di ruang kerja Dedi. Sekarang, Tita Abimana dengan tegas. Alaska mengerutkan keningnya. Ayahnya terlihat begitu serius sekali saat berbicara kepadanya. Seingatnya tadi, mereka sudah baik-baik saja saat makan malam bersama. Ia tidak tahu saja adiknya Tanaya sudah berulah membuat cerita yang bukan-bukan tentang dirinya dan Vanes. Ada hal penting? Tanya Alaska saat sudah berada di ruang kerja sang ayah. Abimana menunjuk sofa di seberangnya dengan dagunya. Alaska pun duduk di sofa yang ditunjuk ayahnya dengan patuh. Masalah pertunangan sudah aku bahas dengan Vanes barusan dan dia setuju, Dad, ucap Alaska yang mengira ayahnya akan membahas soal pertunangan dirinya. Tunangan? Ulang Abimana lalu berdecih. Kalian akan langsung menikah, tidak pakai tunangan segala, ucap Abimana yang membuat Alaska sangat terkejut. Dad, ayolah, sejak kapan Daddy jadi otoriter seperti ini?
Biarkan aku menjalani hubunganku dengan Vanes sesuai dengan keinginan kami. Membiarkan kalian berhubungan di luar batas. Begitu maksudmu? Tuduh Abimana. Luar batas apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Tanya Alaska dengan kening yang berkerut. Abimana berdiri dan dari duduknya lalu mengambil beberapa lembar foto dari atas meja kerjanya. Setelah itu dia memberikannya kepada Alaska. Sudah mengerti luar batas seperti apa yang dia dimaksud? Sindir Abimana. Alaska sulit berkutik dengan foto-foto yang ada di tangannya. Foto-foto tersebut berasal dari CCTV rumahnya yang memperlihatkan dia menarik Vanes di lorong menuju ke toilet berdua. Wajahnya mendadak memerah. Dia ingin kesal tapi tidak tahu pada siapa. Pasti tadi ada yang memergoki mereka berdua lalu mengadukannya kepada sang ayah. Ini tidak seperti yang Dedi sangka, kata Alaska berkilah. Oh ya? Apa rumah ini kurang besar sehingga kau mengajak Vanes berduaan di toilet? Apa Vanessa itu anak kecil sehingga kau membantunya untuk buang air kecil? Atau jangan-jangan tadi kau yang buang air kecil, lalu Vanessa yang membantumu? Tuduh Abimana bertubi-tubi dengan suara yang semakin meninggi. Dad, aku... Alaska kesal karena tidak dapat membela diri. Dia tidak bisa jujur pada ayahnya kalau tadi dia menarik Vanes ke dalam toilet untuk membicarakan soal perjanjian mereka. Karena tidak ingin ada yang mendengar, Alaska spontan menariknya ke dalam toilet. Sialnya dia malah ketahuan oleh orang rumahnya. Sudah Dedi bilang, bayangkan kalau itu terjadi pada adik perempuanmu. Apa kau masih sanggup mempermainkan perasaan seorang gadis? Kau hanya ingin memakainya tapi tidak berniat serius dengannya. Apa seperti ini cara Dedi mengajarimu selama ini? Abimana terlihat sangat marah sekali. Urat lehernya sampai tercetak jelas saat bicara dengan putra sulungnya itu. Dad, tapi aku tidak menyentuhnya, ucap Alaska dengan pelan. Ingin sekali dia menjelaskan kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman semata. Lalu apa yang kalian lakukan berdua di toilet setelah habis berciuman di lorong itu? Tanya Abimana setengah frustasi. Sudah ada bukti yang jelas tapi anaknya masih tidak mau mengaku juga. Aku bahkan tidak menciumnya, sangga Alaska. Lalu itu apa yang ada di foto itu? Apa kalian bicara dengan jarak sedekat itu? Abimana menyugar rambutnya dengan kasar. Kalau bukan darah dagingnya sendiri, mungkin sudah dia pukul kepala Alaska dari tadi agar bisa mengingat dengan baik kejadian yang sudah dia lakukan saat itu. Alaska semakin tersudut. Dia mengepalkan tangannya dengan geram. Sungguh, dia tidak menyangka kebohongannya semakin jauh arahnya. Bukan hanya tunangan, ayahnya malah menuntutnya agar segera menikahi Vanes. Menikah? Belum tentu Vanes mau kalau soal ini. Tadi saja diminta bertunangan gadis itu sudah sewot padanya. Apalagi ini sampai harus menikah. Apa dia harus jujur saja kepada ayahnya kalau selama ini hubungannya dengan Vanes hanyalah kebohongan semata? Melihat Alaska tidak lagi membela diri, Abimana pun memutuskan sepihak. Persiapkan dirimu, kita akan melamar Vanessa secepatnya. Dad, Vanessa masih kuliah dan dia masih menunggu ayahnya sadar dari koma, bantah Alaska. Banyak yang menikah saat sedang kuliah. Mengenai ayahnya, malah bagus kalau kau menikahinya. Jadi, ada yang membantu menjaga gadis itu, jawab Abimana yang tidak mau dibantah lagi. Alaska benar-benar kehabisan alasan kali ini. Kalau ayahnya sudah berkehendak, siapapun tidak akan bisa menolaknya. Tidak ada tawar-menawar lagi, kalian harus segera menikah, ucap Abimana menutup percakapan mereka malam ini. Setelah itu, Abimana pun keluar dari ruang kerjanya dan masuk ke dalam kamar. Tinggallah Alaska sendiri di sana dengan segala kegalauannya. Karena ruang kerja Abimana dan kamar tidurnya bersebelahan, Tiara yang penasaran dengan percakapan kedua orang itu menempelkan telinganya pada pintu pemisah ruangan tersebut. Dari kamar, diam-diam dia menguping pembicaraan keduanya. Loh, kok sepi? Apa mereka sudah selesai? Tanya Tiara pada dirinya sendiri. Dia menguping kembali di dekat pintu tanpa menyadari suaminya sudah berada di belakangnya. Suaminya masuk ke kamar melalui pintu depan. Kau sedang apa? Tanya Abimana yang membuat Tiara berlonjak kaget.
Sayang, gumamnya sambil tersenyum kikuk. Menguping. Tanya Abimana sambil melipat kedua tangan seperti sedang menangkap basah seorang pencuri. Tiara pun mendekat dan langsung memeluk suaminya agar suaminya tidak marah. Aku penasaran dengan apa yang kalian bicarakan. Apalagi tadi aku dengar suaramu cukup kuat saat bicara dengan Alaska. Abimana mendesah pelan. Ia menarik istrinya mengajaknya untuk duduk di tepi ranjang. Alaska menolak menikahi Vanes, tapi aku memaksanya. Mau tidak mau mereka harus menikah. Ini demi kebaikan mereka, jelas Abimana. Wajah Tiara tampak gelisah mendengar itu. Aku merasa aneh. Seharusnya kalau mereka saling mencintai, Alaska tidak keberatan dong saat diminta menikahi Vanes. Tapi kenapa dia justru menolaknya? Abimana pun menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu, namun apapun itu, yang pasti mereka harus menikah. Kamu yakin dengan keputusanmu itu? Kalau mereka belum siap, apa tidak akan buruk dampaknya kalau kita terlalu memaksakan mereka untuk menikah? Tanya Tiara memastikan. Kita juga dulu menikahnya mendadak kan? Buktinya sekarang kita saling mencintai. Jawab Abimana. Kalau kita dulu, kamu sudah lama mencintaiku. Hanya saja kamu terlalu gengsi untuk mengungkapkannya. Sindir Tiara sambil merangkak naik ke tempat tidur. Jadi dulu aku aja nih yang mencintaimu. Memangnya kamu tidak? Abimana ikut naik ke tempat tidur tepat di samping istrinya. Bagaimana ya? Habisnya dulu aku dilamarnya tidak romantis sih. Masa mau melamar seorang gadis pakai acara memberikan penawaran segala, seperti mau menawarkan pekerjaan saja, sindir Tiara lagi. Abimana pun tergelak mendengarnya. Kalau ia ingat masa-masa dulu sewaktu dia ingin melamar Tiara, entah kenapa saat itu dia memang sangat gengsi, meskipun sebenarnya dia sudah sangat mencintai Tiara. Tapi sekarang aku sudah tidak gengsi lagi kan sayang, goda Abimana sambil menoel dagu istrinya. Ya iyalah, sudah anak 2, mau gengsi apa lagi coba? Jawab Tiara. Sudah, tidak usah membahas masa lalu kita. Kita sebaiknya fokus pada hubungan Alaska dan Vanes. Kita harus menanyakan pendapat mereka kapan mereka siap untuk menikah. Jujur, aku masih tidak percaya Alaska berbuat yang bukan-bukan pada gadis itu, kata Tiara memberi pendapat. Abimana pun menarik Tiara dalam pelukannya. Dia juga tidak percaya putra sulungnya berbuat di luar batas seperti itu. Sepertinya firasatnya benar. Ada sesuatu yang memang mereka sembunyikan. Tapi apa itu? Abimana belum mengetahuinya dengan pasti. Besok kita pikirkan lagi. Sekarang kita tidur dulu. Aku sudah mengantuk, ucapnya lalu mendekap istrinya dengan erat. Besok paginya suasana di meja makan terasa begitu sepi. Tidak ada yang membuka pembicaraan terlebih dahulu. Bahkan Tanaya yang biasanya suka ceplos-ceplos kali ini juga ikut-ikutan diam melihat sang ayah dan kakaknya saling berwajah datar. Apa mereka seperti ini gara-gara ucapanku tadi malam ya? Kira-kira Dedi mengadu tidak ya kalau aku yang mengadukan perbuatan ke Alaska? Aku jadi takut dimarahin olehnya, batin Tanaya sambil melihat ke arah ayah dan kakaknya secara bergantian. Tanaya, sarapannya dimakan. Jangan diam saja, nanti kau bisa terlambat ke kampus, tegur ibunya. Iya mam, ini aku habiskan, jawabnya terbata. Dia pun dengan cepat memasukkan makanan ke dalam mulutnya, sementara Alaska tampak sudah mengelap mulutnya saat itu. Dia sudah menyelesaikan sarapannya dengan cepat. Ia pun berdiri untuk pamit pada kedua orang tuanya. Meski sekantor, tapi dia selalu pergi lebih dulu daripada ayahnya. Aku pergi dulu, ucapnya dengan singkat. Pikirkan omongan Dedi semalam, ucap Abimana yang membuat Alaska mendesah pelan. Baik, Dad, sautnya lalu pergi meninggalkan rumah. Tanaya jadi semakin yakin kalau ayah dan kakaknya saling berdiam diri pagi ini karena mulutnya yang keceplosan tadi malam. Tapi mau bagaimana lagi, menurutnya kedua orang tuanya memang berhak tahu soal itu. Sesampainya di kantor, Alaska pikir dia akan sedikit lebih lega dengan pekerjaan kantornya. Tapi pagi-pagi sekali mantan sekretarisnya, Sarah, malah mendesak ingin bertemu dengannya. Wanita itu tidak terima kalau dia dipindahkan ke bagian yang lain. Dia tetap ingin bekerja menjadi sekretaris Alaska agar bisa berdekatan dengan pria itu.
Katakan padaku apa yang membuatmu keberatan dipindahkan ke bagian yang lain, tanya Alaska to the point. Saya melamar di perusahaan ini untuk bekerja sebagai seorang sekretaris tuan. Itu keahlian saya. Saya tidak mau ditukar ke bagian lain, jawab Sarah. Kalau begitu, kau akan ditugaskan menjadi sekretaris manajer bagian lain aja, kata Alaska memberikan solusi. Tapi saya tetap ingin menjadi sekretaris tuan, kekehnya. Alasannya? Tanya Alaska curiga. Gajimu akan tetap sama, tidak akan dikurangi kok. Tapi tuan, pengalaman bekerja bersama tuan dan manajer lain pasti berbeda. Apa bedanya? Kau bahkan belum pernah bekerja denganku dalam kurun waktu yang lama. Menurut Alaska, alasan itu hanya dibuat-buat saja olehnya. Saya tetap ingin bekerja sebagai sekretaris tuan, desak Sarah. Dia sudah terlanjur menaruh hati pada pria dingin di hadapannya ini. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk berdekatan dengan Alaska. Pilihanmu hanya dua, pindah ke bagian lain atau keluar dari perusahaan ini, ucap Alaska yang tidak mau dibantah lagi. Sarah tampak gemetar. Dia tidak menyangka kalau Alaska akan memberikan pilihan yang menyudutkannya seperti ini. Dia ingin membantah, tapi takut akan diusir oleh calon CEO di depannya ini. Baiklah tuan, saya bersedia dipindahkan ke bagian lain, jawab Sarah dengan terpaksa. Daripada dia harus kehilangan kesempatan untuk melihat pria ini dari dekat, lebih baik dia mengalah untuk sementara waktu. Dalam batinnya dia semakin bertekad untuk mencari celah mendekati Alaska. Semakin pria itu menjaga jarak darinya, dia malah semakin penasaran dan ingin merebut hatinya. Setelah Sarah keluar dari ruang kerjanya, tinggallah Alaska seorang diri di sana. Dia menyandarkan punggungnya dan memejamkan matanya sejenak agar beban di kepalanya sedikit berkurang. Saat dia menutup mata, bayangan seorang wanita yang 2 tahun lalu pernah dia temui kembali muncul dalam pikirannya. Masih terbayang jelas dalam ingatannya wajah wanita yang pernah dia tolong saat itu. Sayangnya, hingga saat ini dia tidak pernah lagi bertemu dengan wanita tersebut. Di mana tempat tinggalnya? Dari mana asalnya? Dia tidak tahu menahu sama sekali. Venus, gumam Alaska pelan sambil mengingat wajah wanita yang selama ini dia cari. Drrrr, drrrr. Suara handphone yang bergetar di atas meja membuyarkan lamunannya. Alaska pun membuka matanya dan memeriksa siapa yang mengirimi pesan kepadanya. Vanessa, gumamnya saat membaca siapa nama pengirimnya. Alaska, apa ini selimut milikmu? Kalau iya, ini sudah aku laundry. Apa mau aku kirim ke rumah keluarga Williams atau ke apartemenmu? Tulis Vanessa dengan pesannya bersamaan dengan foto selimut yang pernah dia pakai beberapa hari yang lalu di rumah sakit. Alaska menyunggingkan senyumnya. Padahal dia membeli selimut itu untuk Vanessa pakai di rumah sakit. Tapi saat sekarang gadis itu malah ingin mengembalikannya. Dia pun tidak langsung membalas pesan Vanessa. Dia berpikir sejenak sebaiknya dia meminta Vanessa mengantar ke apartemen agar nanti mereka berdua bisa mengobrol tentang permintaan ayahnya, pikirnya. Dibaca tapi nggak dibales. Tulis Vanessa lagi. Alaska kembali tersenyum. Gadis ini sangat cerewet sekali, pikirnya. Padahal belum ada 5 menit dia mengirimkan pesan yang pertama. Sekarang dia sudah mengirim pesan baru lagi. Apartemen, balas Alaska dengan singkat. Baiklah, aku akan meminta kurir mengirimkannya ke sana. Balas Vanessa dengan cepat. Alaska mengerutkan keningnya. Dia tidak mau kurir yang mengantarnya melainkan gadis itu sendiri. Untuk itu, dia pun segera menelpon Vanessa. Halo, ada apa? Aku masih ingat kok alamat apartemenmu. Cerocos Vanessa begitu mengangkat panggilan dari Alaska. Aku ingin kau mengantarnya langsung, jam 7 malam, jawabnya. Kenapa? Aku sibuk menjaga ayahku, tolak Vanessa. Sebentar aja, atau mau kau jemput? Tawar Alaska. Kau mau menjemput selimutnya di rumah sakit, terserah padamu saja, jawab Vanessa. Alaska mendengus pelan. Bukan selimut yang dia maksud, tapi gadis itu. Vanessa malah menangkap hal lain. Menjemputmu, ucapnya penuh penekanan. Hah? Kenapa aku? Kan aku mau mengembalikan selimutmu. Seharusnya yang kau jemput adalah selimutmu, tanya Vanessa sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dia jadi bingung sendiri bicara dengan tuan muda satu itu. Alaska pun berdecak. Siap-siap jam 7 malam aku akan menjemputmu, jawabnya yang mulai kesal.
Selimutmu tidak dijemput juga? Tanya Vanessa yang masih bingung. Aleta, Vanessa, Aldebaran, bisakah kau berhenti membahas selimut? Tanya Alaska dengan gigi menggertak menahan geram. Loh, padahal aku mengirim pesan padamu untuk mengembalikan selimutmu. Jawab Vanessa yang membuat Alaska semakin naik darah. Dia pun menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan agar emosinya sedikit mereda. Dia tidak membayangkan jika harus menikah dengan gadis ini dan berdebat terus setiap harinya. Bisa-bisa dia akan terserang stroke dengan cepat. Oke, sekarang dengarkan aku. Jam 7 malam nanti bersiap-siaplah karena aku akan menjemputmu beserta selimut yang kau maksud tadi, oke? Ucap Alaska satu persatu agar gadis itu tidak lagi membahas tentang selimutnya. Nah, begitu baru jelas. Dari tadi bicaramu muter-muter aja terus. Baiklah, sampai jumpa nanti malam. Tut. Panggilan pun diputuskan begitu saja oleh Vanessa. Alaska hanya bisa geleng-geleng kepala dibuat gadis itu. Rasanya dia tidak yakin akan sanggup menghadapi kelakuan gadis itu setiap hari. Bersambung.